Dia selalu menungguku di sana, di tempat yang sama, dengan gaun yang sama. Dia pun selalu duduk di kursi yang sama. Tatapannya tetap teduh setiap harinya. 2 tahun belakangan, aku hanya berdua dengannya. Aku tidak bisa lagi berpaling darinya. Aku tahu, kebanyakan orang menganggap ini tak wajar. Tetapi aku hanya menikmati kebahagiaanku saja. Dan kebahagiaannya juga. Bukankah kebahagiaan itu adalah tujuan setiap orang? Lantas, apalagi yang dipertanyakan? Tidak ada yang aneh. Bagiku, kebahagiaan bisa aku rengkuh dengan siapapun. Dengan kamu, ataupun dengan dia. Jika Rania tidak bisa mendapatkan kebahagiaan semasa hidupnya dulu, biarkan aku memberikannya sekarang. Seorang gadis menatap dengan tatapan yang sangat kosong, duduk di atas bangku tua, yang hanya digeletakkan begitu saja di sebuah rumah yang menurut semua orang angker. Awalnya aku heran, kenapa ada gadis secantik ini di sini? Hingga pada akhirnya aku tahu, namanya adalah Rania. Rania adalah arwah seorang gadis yang tersesat di dimensinya. Di awal pertemuan kami, dia pun bingung kenapa aku bisa melihatnya. Dan jujur saja, ini adalah kali pertama aku melihat makhluk dari dimensi lain. Lebih aneh lagi, aku terpesona pada kecantikan Rania. Rambutnya panjang dan lurus, sangat jauh dari istilah seram. Matanya bersinar-sinar, bibirnya mungil, dan pipinya pun merona. Jangan sesekali kau membayangkan Rania adalah kuntilanak yang menyeramkan. Dia baik, sifatnya lembut, lebih baik daripada manusia-manusia yang aku temui selama ini. Lantas, menurutmu apakah aku masih aneh? Saat pertama kali kami saling bertatap mata, kami berdua pun merasa aneh. Kami berdua sama-sama heran. Kenapa kami bisa melihat satu sama lain? Apalagi setelah aku memberanikan diri untuk menegurnya dan menanyakan siapa namanya, kenapa dia di sana. Dia pun merasa heran, kenapa masih ada manusia yang berani menyapanya, di saat manusia-manusia yang lain merasa ngeri saat melihatnya. Apa? Ngeri melihatnya? Tunggu saja sampai kalian tahu dan mendengar bagaimana kisah hidupnya dulu. Saat aku bertanya, memangnya kamu lahir tahun berapa? Dia menjawabnya, 1820-an. Dan kamu meninggal tahun berapa? Dia pun langsung menjawab, 17 tahun kemudian. Hanya 17 tahun saja Rania menghirup udara di atas dunia yang nyata. Selebihnya, dia terjebak dalam dimensi yang penuh dengan sunyi dan kesepian. Lantas, apakah kalian tidak penasaran apa yang menyebabkan Rania berada di sini? Ya, ulah manusia yang lebih keji dari iblis. Pada suatu malam yang gelap, pintu rumah didobrak dengan sangat keras. Daun pintunya lepas, sementara itu penghuni rumah sedang tertidur lelap di dalam. Itu adalah rumah Pak Jiwo, seorang pribumi yang berani menikahi seorang gadis Belanda. Atas nama cinta, Helmina memberanikan diri untuk kabur dari rumah megahnya untuk lari bersama seorang pria pribumi bernama Jiwo. Bukan pria kaya, bukan pria bangsawan. Jiwo hanyalah petani biasa. Dia memang tampan dan juga sopan. Mungkin itu juga yang menyebabkan Helmina kesengsem. Dia harus rela hidup menderita dan apa adanya. Jiwo banyak hutang pada rentenir yang semakin hari semakin mencekik hidupnya. Dan hari itu, sang rentenir sudah mengutus beberapa centeng untuk mendobrak rumahnya, mengambil apapun yang dia miliki. Di dalam rumah petani itu tidak ada apapun yang berharga. Dengan penuh rasa kecewa dan amarah yang membabi buta, kedua centeng itu pun menghabisi Jiwo dan juga Helmina. Tapi tidak dengan sebuah harta yang sangat berharga. Rania dibawa pergi oleh kedua centeng itu untuk diberikan kepada sang rentenir. Niatnya untuk diperistri. Di tengah situasi yang kacau, Rania pun berusaha kabur melarikan diri. Dia berusaha selamat dari cengkraman kedua centeng biadab. Akan tetapi, usaha Rania untuk melarikan diri pun gagal.
Kedua centeng itu berhasil mendapatkannya di tengah-tengah sebuah hutan yang sunyi dan gelap. Rania terus mengadakan perlawanan. Centeng itu hilang kesabaran, hingga pada akhirnya Rania dihabisi. Sejak saat itulah Rania yang cantik, seorang gadis belia, menjadi Rania yang sekarang. Dan di tempat itulah sampai saat ini Rania berada. Hutan sunyi yang saat itu dipakai untuk menjadi tempat eksekusi bagi Rania, hari ini sudah ada bangunan di atasnya. Sebuah rumah sederhana yang beberapa tahun yang lalu dibeli oleh kedua orang tua. Sebuah rumah yang konon katanya angker, tapi papa mana peduli. Yang penting rumah, harganya pun cocok. Sejak saat itulah aku mengenal Rania, seorang gadis yang di mataku sangat cantik. Kamu bisa melihatku. Kamu adalah manusia pertama yang tidak berlari saat melihatku. Biasanya mereka ketakutan, berlari, atau bahkan ada yang pingsan. Hari pertama kami masuk ke dalam rumah, aku pun merasa heran. Kenapa ada gadis cantik di dalam rumah kosong? Ternyata aku baru tahu dan menyadari bahwa gadis yang ada di depanku bukan lagi manusia. Kenapa harus takut? Kamu cantik dan sepertinya baik. Apakah aku salah? Seketika Rania menunduk menggelengkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Aku tidak pernah merasa diriku jahat, tetapi orang-orang ketakutan melihat wujudku. Aku pun heran mendengar ceritanya. Apa yang menyeramkan? Gadis di depanku ini sangatlah cantik. Rambutnya panjang dan lurus, sama sekali jauh dari kesan menyeramkan. Kulitnya pun merona, tidak ada pucat sedikit pun. Bagiku, kamu cantik. Apakah kamu mau kalau sejak saat ini kita menjadi teman? Sejak saat itu, Rania terus menemaniku. Sepulang aku dari sekolah, biasanya Rania duduk di meja makan. Setelahnya, dia selalu mengikutiku kemanapun aku pergi. Usia kami sama, 17 tahun. Rania pun meninggal di usia yang sama, dan seperti terjebak di waktu itu. Pernah suatu ketika Rania tidak suka pada salah seorang temanku. Menurut aku, rasa tidak sukanya itu tanpa alasan. Temanku itu baik, tapi entah kenapa Rania tidak suka. Menurutnya ada yang tidak beres dengan salah satu temanku itu. Beberapa saat setelahnya, benar saja, Rania tidak salah. Temanku itu mencuri salah satu barang kepunyaanku dan menjadi masalah bagi keluarga kami. Dan sejak saat itu, Papa dan Mama melarangku membawa teman datang ke rumah. Untung saja temanku si pencuri tak lagi pernah datang ke rumah. 2 hari setelah ketahuan, dia mengalami sebuah kecelakaan di jalan raya yang menyebabkan nyawanya tak tertolong lagi. Aku sampaikan berita duka ini kepada Rania, tapi Rania menganggapnya sebagai sebuah berita yang tidak mengejutkannya. Tatapannya tetap kosong dan wajahnya tetap saja dingin, seperti tak terjadi apa-apa. Setahun yang lalu, pagi hari, seorang asisten rumah tanggaku ditemukan sudah tidak bernyawa lagi. Tergeletak begitu saja di atas lantai kamarnya. Tidak ada sedikit pun cairan merah yang keluar dari tubuhnya. Hanya terdapat bercak di leher yang sepertinya itu bekas gigitan. Tapi apa mungkin di sini ada Dracula? Sesuatu yang tidak mungkin menurutku. Entah apa yang menyebabkan dia kehilangan nyawanya. Dokter yang memeriksanya pun bingung. Pak Sukirman meninggal karena kehabisan darah. Hal yang paling masuk akal adalah mungkin saja Pak Sukirman kesetrum, tapi tidak ada tanda-tandanya juga. Ini jelas bukan perampokan. Seandainya pun iya, kenapa harus kamar Sukirman yang dibobol? Bukankah kamar Papa ada di depan? Seminggu sebelumnya Pak Sukirman izin pamit untuk pulang ke kampungnya. 3 hari kemudian Pak Sukirman kembali dari sana dan membawa semangkuk garam.
Dia menaburkan ke dalam sebuah ruangan kosong yang ada di dalam rumah kami. Dia lakukan 3 hari berturut-turut. Saat aku tanya untuk apa kegunaan garam itu, Pak Sukirman hanya menjawab, supaya adem den rumahnya. Aku sama sekali tidak mengerti, tetapi seingatku, selama ada Pak Sukirman bekerja di rumah, Rania tidak pernah menceritakan tentang dia. Dia tidak bilang Pak Sukirman itu baik ataupun jahat. Tapi yang jelas, Rania tidak pernah berada di sana di ruangan yang sama selagi ada Pak Sukirman. Mungkin juga karena dia tidak suka. Tapi penyebabnya, aku tidak tahu. Kenapa hari ini kamu terlambat pulang? Aku menunggumu terlalu lama hari ini. Sapa Rania tatkala suatu hari aku pulang agak sore. Aku baru saja menyelesaikan tugas ekstrakurikulerku di sekolahan. Aku termasuk yang terlambat menyelesaikannya. Aku baru saja selesai ekstrakurikuler, jawabku. Rania tersenyum dan seperti biasa, dia mengikutiku kemanapun aku pergi. Dia mengikutiku ke dalam kamar. Selanjutnya, dia pun menemaniku saat aku makan. Sepanjang hari, selagi aku berada di rumah, Rania selalu ada di depanku. Dia tidak pernah kemana-mana. Kami sudah seperti sepasang kekasih saja. Justru di sekolah banyak teman-temanku yang menanyaiku, "Kenapa kamu tidak punya pacar? Kenapa kamu tidak cari?" Aku hanya diam, dan aku pun tak mengerti apa alasannya. Kenapa aku tidak ada keinginan untuk mencari kekasih. Banyak sekali gadis yang menarik di sekolah. Tapi tiap kali mereka mendekatiku, atau aku yang mendekati mereka, ada saja kesialan yang terjadi. Pada suatu ketika, Mirna, teman sekolahku, mendekatiku. Dia memintaku untuk mengantarkannya pulang. Karena aku datang membawa sepeda motor ke sekolah, aku pun mengiyakan. Apa salahnya ada gadis cantik yang minta diantarkan pulang? Kami sudah sama-sama dewasa. Sudah cukup umur untuk menjalin sebuah hubungan, walaupun tidak terlalu serius. 17 tahun, sebuah umur yang cukup dirasa untuk seorang anak remaja menjalin sebuah hubungan. Aku pun segera mengambil sepeda motorku di parkiran. Kuantarkan Mirna. Jarak dari sekolah ke rumah Mirna kurang lebihnya 13 km, melewati area persawahan yang sangat indah dan asri. Kami menyempatkan diri untuk berhenti sejenak, membeli es tebu kesukaanku, dan Mirna pun ternyata juga suka. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan Mirna pulang ke rumah. Kurang lebih 5 menit kami berjalan dari tukang es tebu. Tiba-tiba ada sebuah truk yang menyerempet motorku. Kami berdua jatuh, Mirna patah tulang. Dan sejak saat itu, Mirna harus beristirahat di rumah dalam beberapa bulan. Setelah ia sembuh dan kembali ke sekolah, dia tak lagi mau menemuiku, apalagi mendekatiku. Bahkan melihatku dari jarak jauh pun, seperti sangat ketakutan. Entah kenapa, aku pun tak tahu. Sylvia adalah gadis incaranku semenjak kelas 1 SMA dulu. Selagi dia mendaftar, aku rasa dia gadis yang paling cantik. Rambutnya yang ikal dan sedikit panjang membuat aku sangat terpesona. Matanya bulat dan senyumnya sangat manis. Karena aku menganggap Rania adalah sahabatku, aku menceritakan soal Sylvia. Dan sepertinya Rania pun mengangguk. Aku pikir Rania setuju. Tapi sungguh disayangkan, beberapa hari setelahnya, ayah Sylvia meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan kerja. Sejak saat itu, Sylvia harus berpindah kota. Dia tak lagi ada di kota yang sama denganku. Kini dia hidup bersama neneknya di kota lain. Jika kalian belum percaya juga, aku punya satu cerita lagi. Mona adalah seorang gadis yang juga merupakan incaranku. Bukan berasal dari sekolah yang sama, berbeda sekolah. Mona sangat menarik bagiku, sama seperti Sylvia. Entah kenapa, aku tidak bisa jika harus memilih di antara keduanya. Suatu saat, terdengar kabar kedua orang tua Mona bercerai, entah karena sebab apa. Dan sejak saat itu, konon katanya, Mona harus dibawa ke psikiater dalam beberapa saat. Banyak orang yang bilang,
kini Mona mengalami gangguan kejiwaan. Mona adalah gadis terakhir yang berusaha aku dekati. Sejak itu, aku tidak pernah mendekati gadis lain lagi. Dan sejak saat itu juga, aku hanya bersama Rania dan lebih menganggap Rania sebagai kekasihku daripada seorang sahabat atau teman. Terkadang, hidup ini memang penuh dengan kejutan. Sosok yang selama ini dianggap mengerikan oleh beberapa orang, tapi bagiku justru sebaliknya. Rania contohnya. Dia adalah arwah yang baik. Sebagian besar orang menyebutnya kuntilanak. Aku tahu beberapa orang temanku tidak mau datang ke rumah. Mereka bilang di rumahku ada kuntilanak. Aku yakin yang mereka katakan kuntilanak adalah Rania. Tapi tetap saja, di mataku Rania adalah kekasih yang baik. Dia selalu setia dan mengikuti aku kemanapun aku pergi. Bukankah kalian setuju denganku?